Berlatar di sebuah desa, film pun dimulai ketika dua anak yatim piatu yang kini menjadi seorang budak. Diketahui mereka bernama Piao dan juga Sin. Setiap hari mereka harus menjalankan perintah dari majikannya yang bernama Wu. Dalam kegiatan yang mereka lakukan, Sin bertanya kepada Piao bagaimana caranya merubah nasib seseorang agar mereka dapat keluar dari penderitaan. Piao yang mempunyai ide, ia pun mengajak Sin untuk pergi ke suatu tempat di mana mulai saat ini mereka akan berlatih pedang bersama. Dengan cita-cita untuk menjadi jenderal yang disegani, mereka akan berlatih setiap harinya dan sampailah di masa saat ini, mereka akhirnya tumbuh dewasa. Ketika mereka sedang asik latihan, seorang jenderal yang bernama Cheng tiba-tiba muncul dan menghampiri mereka. Namun, sang jenderal yang tak banyak waktu kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut. Setibanya di rumah, tuan mereka kedatangan tamu yang tak lain itu adalah Jenderal Cheng. Sang jenderal kemudian membuat tawaran kepada Wu untuk membeli Piao yang akan dijadikan sebagai pelayan kerajaan. Mendengar hal itu, Wu memerintahkan Piao untuk menerima tawaran tersebut. Namun, Piao malah meminta sedikit waktu agar dapat menerima tawaran dari sang jenderal. Meskipun Sin tidak seberuntung Piao untuk bekerja di dalam istana, Sin dengan senang hati menyuruh Piao untuk menerima tawaran tersebut karena bagaimanapun juga mereka memiliki cita-cita yang sama untuk menjadi seorang jenderal. Sebelum pergi, Sin mengatakan bahwa akan tiba saatnya ia dapat menyusul sahabatnya tersebut untuk bekerja di dalam istana dan menikmati kehidupan yang mewah. Setelah kepergian Piao, Sin selalu melatih fisik dan ilmu pedangnya meski hanya seorang diri. Usahanya pun membuahkan hasil. Terlihat Sin dapat membelah batu menggunakan pedang kayu yang ia miliki. Singkat cerita, di saat Sin ingin beristirahat, Piao tiba-tiba pulang dengan penuh luka di seluruh tubuhnya. Piao pun mengatakan bahwa di kerajaan, adik sang raja melakukan kudeta terhadap kakaknya yang berkuasa. Piao pun memerintahkan kepada Sin agar terus berusaha untuk menjadi seorang jenderal, karena dengan cara itulah keinginan tersebut akan segera ia dapatkan. Tak lama kemudian Piao akhirnya meninggal sehingga Sin tidak dapat menyembunyikan rasa sedihnya atas meninggalnya sahabatnya tersebut. Dengan penuh amarah, Sin berjanji akan membalas kepada siapapun yang telah membuat Piao seperti ini. Sebelum meninggal, Piao memberikan sebuah peta kepada Sin, dan seketika itu juga Sin pergi untuk menuju sebuah desa sesuai dengan petunjuk dari peta tersebut. Di tengah perjalanan, Sin dicegat oleh segerombolan manusia yang dikenal sebagai orang gunung. Akan tetapi dengan sangat mudah Sin dapat mengalahkan mereka. Setibanya di lokasi, Sin bertemu dengan seseorang yang wajahnya sangat mirip dengan Piao. Dan di tempat kediaman Wu, seorang jenderal kerajaan yang bernama Jenderal Zi mengecek jasad Piao untuk memastikan bahwa ia adalah sang raja. Pada saat itu, Jenderal Zi mengetahui jika orang yang telah ia bunuh adalah orang yang mirip dengan sang raja. Maka dari itu, Jenderal Zi meluapkan kemarahannya dengan membantai beberapa warga.
Kembali kepada Shin, pada saat itu ia bertemu dengan sang raja yang diketahui ia bernama Raja Qin yang telah menjadi korban atas peristiwa kudeta oleh adiknya sendiri. Dan di waktu yang sama, seorang pembunuh bayaran tiba-tiba datang ke tempat tersebut untuk membunuh Raja Qin. Pembunuh bayaran tersebut berusaha untuk membunuh mereka, dan di saat inilah Shin mengetahui bahwa Jenderal Cheng mengajak Piao ke istana tidak lain hanya untuk menjadi pengganti sang raja demi menyelamatkan nyawanya. Shin yang geram sangat berkeinginan untuk membunuh Raja Qin, namun sebelum itu ia akan membantai si pembunuh bayaran tersebut karena dialah yang melukai Piao sampai meninggal. Meskipun awalnya pertarungan ini Shin sangat kewalahan, namun pada akhirnya Shin dapat membantai musuhnya tersebut. Setelah itu Shin yang berniat ingin membunuh sang raja. Ia mengurungkan niatnya dikarenakan kematian Piao memang untuk melindungi sang raja. Dan mulai saat inilah Shin harus meneruskan perjuangan Piao demi melindungi Raja Qin. Raja Qin kemudian mengajak Shin untuk melihat desa di seluruh kerajaan yang mana para tentara kerajaan di bawah naungan adiknya telah membakar seluruh desa tersebut. Hingga pada akhirnya mereka berdua ingin menghentikan kekejaman yang terjadi. Dan pada detik ini juga Shin akan menjalani perjalanan panjang bersama sang raja demi merebut kembali kedudukannya. Mereka berniat ingin pergi ke desa tersebut dan secara tiba-tiba muncullah seorang gadis yang bernama Diao. Sebagai penduduk warga gunung yang baik hati, Diao menawarkan mereka untuk menempuh jalan pintas menuju desa. Di dalam kerajaan adik sang raja yang bernama Zhang mengetahui jika sampai saat ini kakaknya masih dalam keadaan hidup, sehingga ia pun memerintahkan para menteri agar mengutus beberapa pasukan untuk membunuh Raja Qin. Kembali kepada Shin, mereka pun merubah rencana di mana tujuan mereka saat ini menuju sebuah tempat pertemuan suku gunung. Dan di tengah perjalanan, seorang pembunuh bayaran berusaha membunuh Raja Qin. Sontak saja, Shin akhirnya turun tangan untuk menghadapi musuhnya itu. Meskipun Shin dapat mengalahkan lawannya tersebut, ia pun pingsan setelah terkena racun yang berhasil menancap di tubuhnya. Singkat cerita, Raja Qin dan juga Diao sampai di tempat tujuan. Mereka pun merawat Shin hingga pulih kembali. Di waktu yang sama, mereka bertiga dikepung dari berbagai sisi oleh pasukan kerajaan. Namun beruntung, mereka semua adalah pasukan yang masih setia kepada Raja Qin. Dalam pertemuan itu, Jenderal Cheng yang masih selamat membuat rencana untuk memasuki istana secara paksa. Dan yang menjadi masalah, mereka berjumlah ratusan orang saja. Tidak mungkin untuk menghadapi 80.000 pasukan kerajaan. Raja Qin yang sadar akan kalah jumlah, ia pun berencana untuk meminta bantuan dari suku gunung yang terkenal sangatlah hebat. Esok harinya, Raja Qin memulai perjalanan untuk menemui Raja Gunung. Tanpa disadari, mereka pun disergap oleh beberapa pasukan suku gunung dan membawa mereka ke dalam istana. Karena untuk sekarang ini, Raja Qin dianggap sebagai musuh yang mungkin saja akan membahayakan seluruh penduduk suku gunung. Sesampainya di dalam istana, Raja Qin mengutarakan niatnya itu untuk meminta bantuan kepada Raja Gunung yang bernama Duan He. Namun mengingat akan masa lalunya ketika Raja Qin mengkhianati suku gunung, Raja Duan He menolak permintaan Raja Qin.
Namun pada akhirnya, setelah negosiasi panjang antara Duan He dan Raja Qin berlangsung, Raja Gunung menerima permintaan tersebut untuk menyerbu istana kerajaan yang dipimpin oleh adik Raja Qin. Sampai saat ini, kita pun mengetahui bahwa Raja Gunung adalah seorang wanita. Mereka pun kemudian membuat rencana agar bisa memasuki kerajaan agar dapat melakukan penyerangan dengan mudah. Karena bagaimanapun pasukan Raja Qin yang ditambah pasukan suku gunung yang berjumlah 3.000 orang tidak akan mungkin untuk melawan 80.000 pasukan kerajaan. Alhasil mereka pun mendapatkan cara dengan berpura-pura untuk menjadi aliansi kerajaan. Karena dengan demikian negosiasi akan berjalan dengan baik. Pada keesokan harinya, mereka yang berjumlah 3.000 orang mulai mendekati kerajaan. Melihat hal tersebut, pasukan kerajaan melaporkan kedatangan suku gunung yang bermaksud ingin menjadi aliansi kerajaan. Zheng yang mengira jika hal tersebut adalah hal yang baik untuk menambah pasukannya. Ia pun memerintahkan menterinya agar mengizinkan pemimpin suku gunung untuk memasuki kerajaan tersebut. Sampai saat ini, petinggi kerajaan hanya mengizinkan 50 orang saja dari 3.000 orang yang datang. Dan ketika Duan He sampai di gerbang kedua, Xin, Raja Qin, dan juga yang lainnya kemudian beraksi untuk memulai rencana mereka. Setelah beberapa pasukan penjaga berhasil dikalahkan, Raja Qin kemudian membuat perintah untuk menjadi 2 kelompok. Raja Qin memerintahkan Xin untuk melewati jalur bawah tanah menuju ruangan raja, sementara untuk dirinya, ia akan melewati jalur atas bersama Duan He. Sesampainya di depan ruangan raja, Raja Qin melihat beberapa pasukan suku gunung yang berhasil ditumbangkan oleh pasukan kerajaan. Sehingga Jenderal Cheng yang melihatnya menginstruksikan agar segera mundur. Namun tak lama kemudian hal mengejutkan pun terjadi, di mana beberapa pasukan suku gunung kembali bangkit dan melakukan penyerangan dengan sangat brutal. Di jalur bawah tanah, Xin juga harus menghadapi pasukan kerajaan, di mana ia harus melawan seorang algojo bertubuh besar. Dan meskipun ia sangat kuat, Xin akhirnya dapat mengalahkannya. Singkat cerita, Xin dan yang lainnya pun dapat memasuki ruangan raja, dan pada saat itulah adik Raja Qin berkata bahwa Xin sebagai anak desa tidak berhak memasuki ruangan raja. Tak hanya itu, adik Raja Qin kemudian memanggil Jenderal Zi untuk membunuh Xin. Dan dari sinilah kita mengetahui bahwa Jenderal Zi adalah jenderal terkuat dari jenderal yang lainnya. Melihat Jenderal Zi dengan sangat mudah mengalahkan beberapa pasukan suku gunung, Xin tidak takut sedikit pun dan pertarungan pun terjadi. Benar saja, Xin yang minim akan pengalaman bertarung akhirnya dapat dikalahkan oleh Jenderal Zi. Dan di luar ruangan raja, Raja Qin dan Duan He berhasil membasmi pasukan kerajaan.
Kembali kepada Shin yang teringat akan masa lalunya bersama Piao. Ia pun akhirnya kembali bangkit setelah mengingat cita-citanya untuk menjadi seorang jenderal. Dari sinilah ia menjadi sangat kuat dan pada akhirnya Shin berhasil mengalahkan Jenderal Z menggunakan teknik penghancur batu yang telah ia pelajari. Adik Raja Qin yang tidak mempunyai apa-apa lagi, ia pun keluar dari ruangannya. Dan ketika bertemu dengan Raja Qin, ia pun dihajar habis-habisan oleh kakaknya tersebut hingga tak berdaya. Setelah itu, seorang jenderal senior yang bernama Aoki mendatangi kerajaan. Sontak saja mereka yang berada di sana sangat ketakutan karena sebenarnya Jenderal Aoki adalah seorang jenderal yang akan membunuh siapapun yang berani menghalau rencananya tersebut. Pada saat itu, Jenderal Aoki bertanya kepada Raja Qin mengenai rencana selanjutnya di saat ia kembali bertata sebagai raja. Raja Qin kemudian menjelaskan jika ia berniat ingin menyatukan seluruh wilayah Cina agar tidak terulang kembali sebagaimana perang saudara yang baru saja terjadi. Dengan niat baik tersebut, Jenderal Aoki berjanji akan melindungi sang raja dari siapapun yang berani menantangnya. Pada saat itu, beberapa pasukan kerajaan yang dipimpin oleh seorang panglima perang menantang rencana tersebut. Namun dengan sangat mudah, Jenderal Aoki berhasil mengalahkan mereka. Setelah kejadian tersebut, Jenderal Aoki berpamitan untuk pergi. Namun sebelum itu Shin mengungkapkan cita-citanya kepada Jenderal Aoki jika ia sangat berkeinginan untuk menjadi jenderal sama seperti dirinya. Mendengar cita-cita yang dikatakan Shin, Jenderal Aoki berjanji akan membawa Shin ke sebuah peperangan yang sebenarnya. Dan film pun berakhir. Oke semua, jika ada kesalahan dalam film ini, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan khusus untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya.